Halo Teretan Bongkar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Bang Uji dalam Government. Bincang-bincang seputar tugas dan wewenang pemerintah. Bincang-bincang kita kali ini yaitu terkait dengan penanaman modal dan perizinan. Untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir di samping saya Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dr. R. ABD Rahman Riyadi. Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Mengawali pertanyaan saya ini Pak, geliat penanaman modal di Kabupaten Sumeneb seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita lihat geliat investasi atau penanaman modal di Kabupaten Sumeneb dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini sesuai dan sejalan kebijakan Pak Bupati dengan memberikan kemudahan pada pelaku usaha atau investor. Kalau kita lihat data dari realisasi investasi Kabupaten Sumeneb di tahun 2023 itu realisasi investasi Kabupaten Sumeneb 2,1 triliun. Sekarang di tahun 2024 per Oktober realisasi investasi Kabupaten Sumeneb sudah mencapai 2,53 triliun. Berarti mengalami kenaikan ya? Mengalami kenaikan, dan insya Allah nanti pada Desember akhir realisasi investasi bisa mencapai 2,6 triliun. Dari apa prediksi itu Pak? Pertama dari penyertaan modal yang kita rekam dalam data OSS, Online Single Submission Risk-Based Approach. Jadi dalam proses perizinan itu ada namanya perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan PP 5 tahun 2021. Di mana setiap investor yang masuk ke Kabupaten Sumeneb itu dicatat berapa penyertaan modal awalnya. Nah, itu kita rekap dengan jumlah total NIB atau nomor induk berusaha yang sudah terekam di OSS itu lebih kurang 15.275 NIB atau nomor induk berusaha. Ya, untuk yang diminati di Kabupaten Sumeneb itu investasinya apa Pak? Memang dari total nomor induk berusaha 15.000 lebih itu hampir 95% adalah UMKM. UMKM ya? UMKM. Tapi justru UMKM itu yang juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kurang lebih 45 ribuan tenaga kerja yang diserap di sektor UMKM. Ini menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian yang ada di Kabupaten Sumeneb. Yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumeneb sampai sekarang bisa mencapai 5,35%. Apakah ada investor dari asing Pak? Investor dari asing ada, cuman kalau dilihat dari presentasinya tidak terlalu besar. Yang ada itu yang terbesar itu dari sektor migas. Dari sektor migas ya. Tentunya ini hal-hal yang cukup menggerakkan, mudah-mudahan juga bisa meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi kabupaten secara keseluruhan. Iya, ditahan dulu Pak Kadis ya. Siap. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang mengenai penanaman modal dan perizinan, terlebih dahulu kita lihat tayangan berikut ini. Setiap perusahaan wajib memiliki nomor pendaftaran perusahaan atau NPP. NPP sendiri memiliki beberapa manfaat seperti memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, memberikan kredibilitas yang baik untuk perusahaan, membuat karyawan merasa lebih tenang dan nyaman dalam bekerja. NPP dapat didaftarkan melalui perorangan ataupun berbadan hukum sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Syarat pembuatan NPP untuk perorangan yaitu kartu tanda penduduk atau KTP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, email, nama usaha, dan alamat usaha. Sedangkan syarat pengajuan NPP berbadan hukum yaitu KTP Direktur, NPWP Direktur, NPWP Badan Usaha, Menkumham, akta notaris, nomor HP, email, dan password. Iya Pak Kadis. Ya. Saya ingin mengetahui kondisi MPP yang sekarang setelah 5 tahun beroperasi itu seperti apa sih Pak? Kalau dulu kan 100 pelayanan dari 13 instansi. Kalau sekarang seperti apa kondisinya Pak? Jadi perlu dijelaskan sejak di launching MPP Kabupaten Sumeneb Agustus 2019 ya, enggak salah. Itu memang memiliki 100 layanan perizinan. Nah, sekarang dengan 13 OPD. Sekarang dengan perkembangan yang sudah ada dan juga layanan yang meningkat,
jumlah layanan ada 223 layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumber. 2 kali lipat berarti ya? Hampir 2 kali lipat dengan 23 instansi. Yang semula 13 sekarang ada 23 instansi. Iya. Nah, ini tentunya sangat menggembirakan manakala masyarakat juga memanfaatkan Mall Pelayanan Publik sebagai salah satu sarana prasarana untuk mendukung kegiatan perizinan dan berinvestasi di Kabupaten Iya, Sumber. kalau sekarang juga berbasis digital Pak, tentunya ya? Ya, bahkan yang terbaru yang mungkin sudah di launching ada MPP Digital. Apa itu Pak? MPP Digital atau Mall Pelayanan Publik Digital yang memberikan layanan kepada sarana nakes kesehatan. Di mana sebelumnya izin praktek dokter, bidan, perawat, apoteker dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara manual. Sekarang sudah cukup terintegrasi secara digital antara Dukcapil sama MPP sama dari Dinas Kesehatan terintegrasi dalam bentuk layanan MPP Digital. Itu cuma nakes saja atau mungkin juga yang lainnya Sementara seperti itu Pak? nakes saja. Sementara nakes ya? Nakes saja. Nanti akan berkembang berikutnya. Iya, bagaimana respon terhadap adanya MPP digital ini bagi masyarakat? Bisakah masyarakat Sumeneb kemudian menyesuaikan atau kesulitan ini Pak? Ya, memang adaptasi kalau kegiatan MPP digital kan baru. Jadi memang untuk aplikasi baru ini butuh penyesuaian. Iya, iya. Sejak di launching di bulan September tahun 2024, kita sudah mengeluarkan dari 473 pemohon, itu kita sudah mengeluarkan 423 izin, baik itu praktek dokter, bidan, apoteker, kefarmasian, dan lain sebagainya. Itu cukup banyak. Nah, alhamdulillah itu sudah mendapat respon yang baik dari tenaga kesehatan. Dengan kecepatan, tidak usah mereka itu datang ke MPP lagi. Yang penting dia punya akun, punya NIK, dan punya kartu tanda penduduk, dan punya tanda baik itu dokter, bidan, dan STR, dia bisa mendaftarkan melalui MPP digital izinnya, bahkan termasuk izin perpanjangannya. Iya Pak, dengan adanya MPP ini, puas tidak masyarakat? Nah, Ya. untuk mengetahui kan kita harus melakukan survei atau penelitian-penelitian yang lainnya. Itu sudah dilakukan Pak? Jadi di MPP itu memang ada salah satu instrumen untuk bisa menilai tingkat kepuasan masyarakat. Pertama melalui SKM, survei kepuasan masyarakat, dan SPI, survei penilaian integritas. Iya. Dari Hasil penilaian dari responden yang kita temui, 357 responden memberikan opini penilaian 89,5 sangat baik. Di triwulan 2 dari 234 responden memberikan 90,05 sangat baik. Nah, ini tentunya merupakan hal yang cukup baik bagaimana kita bisa mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik. Iya, kalau Selain dari SPI ya, survei penilaian integritas iya, itu. kalau dari SDM-nya sendiri di sana Pak, mumpuni nggak Pak? Baik dari hal jumlah maupun kemampuan di sana. Iya. Memang dari sisi SDM kita selalu meningkatkan kualitas SDM, baik melalui kegiatan pelatihan, pengembangan kapasitas melalui pelatihan sumber daya manusia, termasuk adanya kegiatan yang mungkin dari sisi quality control, insurance, berkaitan dengan bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas SDM yang ada di Mall Pelayanan Publik. Iya, kalau fasilitasnya sendiri Pak, sudah lengkap atau mungkin ada yang perlu ditambah Pak? Ya, kalau fasilitas alhamdulillah sesuai standar dan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman sudah memenuhi standar. Gitu ya. Jadi kita ada juga layanan disabilitas, jalur disabilitas, toilet disabilitas, termasuk sarana-sarana penunjang disabilitas, misalnya kursi roda yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan ke MPP mereka yang menyandang disabilitas. Iya. Itu sudah kita lakukan, termasuk APAR misalnya, alat pemadam kebakaran ringan, itu sudah tersedia yang menjadi persyaratan di tempat Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sumeneb. Iya, Kabupaten Sumeneb ini tergolong unik ya, karena kita tidak hanya daratan, ada kepulauannya juga. Nah, bagaimana untuk kemudian menjangkau masyarakat di pelosok desa, terutama di kepulauan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi melalui Pak Bupati, keinginan Pak Bupati bagaimana meningkatkan layanan kepada masyarakat, kemarin sudah di-launching MPP Mini Kecamatan. Mini Kecamatan ya? Yang di-launching di Kecamatan Pasongsongan ya. Nah, ini nanti akan berkembang ke kecamatan-kecamatan lain yang dari sisi sarana prasarana dan SDM-nya sudah siap. Berarti sampai sekarang baru satu ya di Pasongsongan itu ya? Satu, nanti akan berkembang. Jadi masyarakat, nah kita sendiri di MPP sudah melatih tenaga operator di masing-masing kecamatan, baik daratan dan kepulauan, itu untuk bisa mengeluarkan izin yang dengan kategori rendah dan menengah rendah, yang bisa terbit otomatis. Itu sudah kita lakukan. Jadi operator kecamatan kita latih di kabupaten,
untuk bisa mengoperasikan bagaimana perizinan dengan kategori rendah dan menengah rendah bisa dilakukan di kecamatan. Jadi tidak usah di mal pelayanan publik, cukup di kecamatan bisa. Kapan targetnya untuk ada mall mini di kecamatan, di 27 kecamatan di Sumeneb Pak ya? Ya. Kapan targetnya ini bisa terrealisasi semuanya Pak? Ya, kita nanti ada tim asesmen yang bisa menilai dari sisi sarana prasarana, kesiapan kecamatan, termasuk SDM. Yang mudah-mudahan nanti secara bertahap dan keinginan Pak Bupati seluruhnya sudah ada mall pelayanan publik mini kecamatan. Jadi ini kita bertahap, tapi keinginan Pak Bupati untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, termasuk desa itu sudah mulai digairahkan, mulai dikembangkan. Ini terakhir Pak Kadis. Yang ditemukan sampai sekarang apa sih kendalanya untuk mini MPP di kecamatan ini Pak? Kendala yang ditemui selama ini yang pertama sarana prasarana. Jadi harus sarana prasarana tempatnya harus memenuhi syarat. Yang kedua dari sisi SDM. Yang ketiga dari sisi sarana komputer penunjang dan internet. Nah, mudah-mudahan di Kepulauan permasalahan internet, akses jaringan itu tidak ada kendala lagi. Sehingga bisa sukses ya? Bisa sukses dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan MPP mini kecamatan. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang dengan Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Sumeneb, Dr. R. ABD Rahman Riyadi. Selanjutnya kita kembali di lain kesempatan, tetap di Government, bincang-bincang seputar tugas dan wewenang pemerintah. Bye-bye.